jadi tentara lah. Waktu itu ikut perangnya. La yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak sanggup sebenarnya untuk punya kendaraan untuk kerja, tapi mereka sudah mewakafkan untuk ikut perang. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang-orang kaya. Kenapa disangka ta'affuf? Karena mereka menjaga, menahan diri untuk minta-minta. Tadi kan arti al-ifah, al-man'u, al-kafu, menahan diri untuk melakukan yang tidak terpuji. Padahal mereka tidak mampu tuh, tidak la yastati'una darban fil ardi, orang yang tidak mampu bekerja, darban itu memukul Pak ya. Maksud bisnis jalan ke sana. Kan sini ada yang sayyaratuhu murtafi'ah enggak? Ini bahasa gontor Pak. Sayyaratuka murtafi'ah, mobilitas Anda tinggi gitu. Ya Ustaz Iqbal, benar Ustaz. Sayyaratuka murtafi'ah. Ustaz Iqbal ini sayyaratuhu murtafi'ah. Padahal mobil beliau kecil sedan kan. Kalau yang mobilnya ini tadi yang Yukon apa kan tinggi kan. Yang mobil Amerika beliau. Tapi ini bahasa Arab yang di Indonesia kan Pak. Mobil bahasa Arabnya apa? Sayyarah kan. Mobilitas karena geraknya tinggi dibilang sayyaratuka. Ini bahasa Indonesia yang diarabkan. Orang Arab nggak paham Pak. Mobil Anda tinggi, maksudnya. Padahal kalau produktivitas atau mobilitas mungkin taharrukat, geraknya, bukan mobilnya itu. Istamir munir, terus terang. Kolbon, hati-hati. Ya nggak ngerti orang Arab. Apalagi bahasa Arab yang di Indonesia kan. Kolbon, hati-hati. Tapi kemauan untuk belajar bahasa Arabnya udah bagus, cuma pakai bahasa Indonesia Pak. Kalau ngomong sama orang Arab, kolbon. Hah? Gimana tuh? Ya. Jadi orang-orang yang sudah dia memang tidak sempat bekerja, mendarmakan diri untuk ikut jadi tentara pasukan Allah. Ya, ikut jihad fisabilillah, dikira oleh orang yang lain itu mereka orang kaya karena mereka tidak pernah minta-minta, padahal mereka tidak sempat bekerja. Ta'rifuhum bisimahum, kamu tahu mereka dari simah, dari penampilan luarnya. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak pernah minta kepada orang lain maksa-maksa. Ilhaf tuh ilhah. Jadi ini Allah memuji orang yang miskin, tapi dia mulia sebenarnya. Para tentara Allah tidak minta-minta. Ini pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada 2 ayat lagi. Silakan. Antum pilih siapa? Antum MC berkuasa ini. Silakan. Sebelah sana belum. Saya nggak berbuyut. Ini yang belum tadi belum komplit. Oh iya. Belum komplit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Allah. Terjem sekalian Syekh. Terjemahkan sekalian Syekh. Ya. Siapa yang terjemahkan? Walladzina, dan orang-orang idza apabila, ini tentang ibadur rahman, sifat-sifat hamba Allah yang terpuji di surat Furqan kan. Idza apabila mereka anfaqu, mereka memberikan pengeluaran, mengeluarkan tadi kan infak secara umum. Lam yusrifu, kalau mereka memberikan pengeluaran buat anak istrinya, buat belanjanya tidak berlebih-lebihan. Tidak israf, tidak boros. Tapi juga walam yakturu, tidak kikir, tidak pelit. Ada seorang sahabat wanita datang kepada Rasulullah, suami saya apa? Nahan gitu. Kata Rasulullah, boleh nggak saya? Kata wanita tadi, boleh nggak saya ngambil diem-diem? Kalau nggak gitu saya nggak cukup belanja. Kan ada tipe suami yang semua dipegang, ada juga tipe suami dikasihin aja semua ke istrinya. Ini ada termasuk tipe di zaman Nabi, sudah ada tipe begitu Pak. Seret. Nah, pertanyaan istrinya, boleh nggak saya ngambil diem-diem? Apakah termasuk mencuri atau boleh? Kalau memang suaminya, ibu-ibu dengar kan? Yang repot sekarang kebalik, yang banyak gajinya istrinya,
Ada di Indonesia susah jadi suami itu. Ada kawan saya itu di Mesir, kakaknya belum sudah usia berapa, hampir 40, udah manajer kayaknya di perusahaan mana. Jadi yang mau nikahinya mikir, Pak. Ya, jadi infak itu bagus tapi tidak boleh berlebihan, tidak juga pelit. Wa kana baina dzalika, orang tersebut antara berlebih-lebihan dan antara pelit, tengah-tengah itulah qawama, dia melakukan. Ya, yang disebutkan makanya khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara pertengahan itu seperti ini, diantaranya praktek. Kan semua permintaan anak dibeliin, dikasih. Ya, tidak semua begitu kan? Atau nggak dikasih sama sekali juga nggak begitu. Lihat aja, sesuai kebutuhan. Bukan harus sama ya. Yang SMA dengan yang SD ya nggak sama. Ya, lihat. Baik, ayat terakhirnya. Antum tunjuk Ustaz, antum MC. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Ya, ayatnya populer ya, ayat yang sangat populer yang sudah kita hafal, cuma bukan di situ sebenarnya, di berikutnya. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah, makanya ma ini kalau ada ilah setelahnya, ma-nya artinya tidak, bukan artinya apa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa, kecuali, makanya artinya ma di sini bukan artinya apa, tapi tidak. Ya. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, break dulu ya. Ya. Baik ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ma di sini tidaklah aku mengharapkan dari manusia itu rizki, dan tidak aku juga ingin dari mereka memberi makan kepadaku. Ya. Ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup tentang ayatnya, kita masuk ke hadisnya, Pak ya. Al-haditsul awal, hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisal ghina an kathratil 'aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Saya pikir hadisnya juga populer ya, sudah sering kita dengar. Bukanlah yang dikatakan kaya itu atau berkecukupan itu karena banyaknya arad. Banyaknya arad. Kalau arad apa? Al-mal di sini ya. Ada keterangannya di bawah al-mal. Kalau al-ird tulisannya sama Pak, ain ro dod. Kalau bacanya arad, ro-nya fathah, nah artinya harta. Kalau al-ird apa Pak? Ird. Apa? Keringat. Irkun itu Pak, qaf. Ardun itu pakai alif. Ini sama tulisannya ain ro dod, cuma bacanya ainnya di kasro. Ya, irdun. Apa Pak? Yang harus kita jaga ada 5 kan? Ad-daruriyatul khams. Hifdzu, menjaga akal. Agama menjaga 5 hal wajib nih Pak. Darurat 5 harus dijaga. Menjaga akal, makanya kita nggak boleh minum mabuk, minum khamr. Karena merusak akal. Nggak boleh apa? Bacaan yang nggak benar, makanya bacaan yang ya nggak benar ya, merusak akidah semakin, karena akal kita nanti tercemar. Agama melarang itu untuk menjaga akal kita. Minuman mabuk karena merusak. Homer itu apa artinya? Secara bahasa homer itu khomar. Jilbab itu bahasa Arabnya khimar Pak, menutup rambut. Homer itu menutup akal. Makanya diharamkan karena akal kita harus dijaga. Nikmat terbesar manusia membedakan manusia dengan yang lain, dengan dabbah yang tadi binatang melata yang lain, bedanya adalah kita diberi akal. Sudah dikasih akal kok ditutup lagi. Makanya dijaga. Yang kedua apa? Ad-din.
menjaga agama, nggak boleh orang murtad, Pak. Makanya ada hukum kalau orang murtad ada kisosnya kan, atau ada hukumnya. Apalagi Pak, menjaga harta. Kalau ada yang mencuri dipotong tangan. Karena itu hak harta itu punya pribadi, sudah resmi punya orang kok diambil tanpa hak. Apalagi? Tadi akal, agama, harta, keturunan apa bahasa Arabnya? Nasel. Nasel. Jangan kesel. Pakai lam, nasel, keturunan. Makanya ada pernikahan nggak boleh kebo-keboan. Kebo maksudnya. Nggak jelas nasabnya, Pak. Keturunan harus dijaga, tidak boleh asal ketemu di jalan jadi. Atau lagi apa sejenis. Nggak ada keturunan kan, harus dijaga. Makanya ada pernikahan. Kalau sejenis kan nggak habis nanti, Pak. Kalau sejenis kok tertunda? Yang belum menikah gini nih. Ya kan? Agama memberi syariat pernikahan agar keturunan ini terjaga dengan benar. Yang terakhir tadi, kehormatan al-ird tadi. Hifdzul ird. Nggak boleh kita menuduh orang berzina. Kehormatan harus dijaga, Pak. Malah kalau menuduh orang tanpa bukti kan dirajam. Dilempar, diqadzaf. Ya, diqadzaf. Jadi agama sudah mengatur 5 ini tidak boleh, harus dijaga. Jadi kalau irad itu kehormatan. Makanya disuruh nutup aurat, perempuan jangan jual diri. Emang murahan gitu, Pak ya? Suruh nutup aurat agar kehormatan dirinya terjaga. Sekarang logikanya coba dibalik. Dasar mata Anda saja yang kenapa perempuan pakai sebetis? Yang disalahin kitanya, Pak, katanya. Dasar otak kamu aja yang jorok, yang ngeres. Ya, kalau dia nggak ngobrol kan kita juga nggak mikir, Pak ya. Dia maunya bebas, hak masalah pakaian kan privasi, hak pribadi. Kenapa Anda urus-urus? Mata Anda aja atau otak Anda aja yang ngeres. Ya gimana tahan nih Gunawan belum nikah lihat gitu. Maksudnya agama membuat aturan agar kehormatan itu terjaga. Kemudian kalau ada orang yang kalau ada perpakaian seperti orang, kemudian orang ngerjain dia, nanti dikira dia lapor, saya dilecehkan, padahal dia melecehkan dirinya duluan, mendagangkan dirinya duluan tanpa sadar kan. Kalau dia nutup kemudian orang mengganggu, itu layak seperti zaman Nabi kan. Ada perempuan muslimah ditarik sama orang Yahudi, jilbabnya, pajunya ditarik, langsung satu muslimin langsung bela. Itu dulu, Pak, sekarang kita diem, Pak. Dulu orang Islam meminta satu diganggu orang Yahudi, bangun kita. Sekarang ya Quran jadi trompet, sajadah sholat tempat nari, ya kan? Kita bisa apa sekarang? Ya istighfar aja bisanya paling enggak. Karena mungkin kitanya juga sudah tidak menjaga kehormatan kita juga. Tapi dia merasa dirinya terhormat melapor ke polisi. Ini yang kebalik siapa kan? Dia sudah membuka kehormatannya. Ketika diganggu dia merasa privasinya. Itu agama kita jaga, Pak. Jadi agama, akal, harta, keturunan, dan kehormatan. Agama sudah memulihkan kita. Walaqad karramna bani, Allah telah memulihkan kita, anak cucu Adam ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kadang kita sendiri yang radatnahu asfala safilin ya. Jadi yang dimaksudkan kaya ya bukan karena banyaknya harta tadi. Arad tadi semata-mata itu gitu. Tapi ghinan nafs walakinnal ghina, yang dikatakan orang berkecukupan ya atau kaya itu kalau sudah di jiwanya ya, di dalam jiwanya itu merasa cukup. Karena kita manusia itu dari 3 Pak ya, akal tadi, perasaan dan fisik ini. Akal kita puas, kenyang kalau kita baca, kita belajar, kita diisi. Sarapannya akal belajar kan ilmu. Sarapannya fisik kita olahraga, yang suka futsal,
sampai bela-belain, pokoknya dalam sehari saya harus main. Itu karena makanan fisik, makan nasi sehari 3 kali, sehari 2 kali. Sudahkah kita penuhi makanan hati kita, jiwa kita? Itu kan nggak kelihatan masalahnya makanannya, Pak. Nah, bagaimana kita punya merasa cukup ini? Mungkin majikannya Pak Asep itu, yang punya masjid ini, Sulaiman Roji itu ceritanya gini. Cerita, tapi saya nggak tahu langsung, cuma ceritanya orang Arab. Dia tanya sama anaknya, berapa zakat kita? 1 juta. Keluarkan 2 juta katanya. Pak, 1 juta Pak, keluarkan 2 juta. Keluarin 2 juta. Tahun depan, berapa zakat kita? 2 juta. Keluarkan 4 juta. Berikutnya tahun depannya lagi, berapa zakat kita? 4 juta. Keluarkan 8 juta. Tahun depan berapa? 16 juta. Berarti kan keluar semakin banyak, tapi dapatnya lebih banyak lagi. Itu nyampe di mana kalau nggak punya dari sini, Pak? Ini ceritanya orang Arab yang punya ini. Jadi dengan dikeluarkan bukan berarti berkurang. Cuma ini sampai bisa nggak kita sudah yakin ke situ? Insya Allah, amin, mudah-mudahan. Lakinnal ghina ghinan nafs. Jadi belum tentu kalau yang miskin malah ya mungkin karena punya dikit dia pegang terus. Belum tentu juga kan? Ya, jadi malah dapatnya berlipat. Kalau zakatnya saja 16 juta kan berarti udah pemasukannya berapa itu? Tapi dari ya juta real, dari 1 naik 2 karena dia keluarkan berlipat dari yang wajib. Mudah-mudahan kita bisa meniru yang baik-baik ini. Amin. Baik, hadis kedua. Ini hadis pendek, silakan yang membaca juga. Pak Taufik. Enggak ngontak gitu. Enggak jelas kan ada harakatnya kok Pak ya. Mau enggak Pak? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Am Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Amr, ada wawunya Pak. Amr. Kalau enggak ada wawunya Umar. Amr radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama. Waruziko Kafafan ya. Wa qanna'ahu nahullahu bima atahu. Masya Allah. Qad aflaha, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As ya. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang masuk pandai menulis ya. Sehingga itu beliau punya, di zaman Nabi beliau sudah nulis. Sahabat yang lain gak pandai menulis, beliau termasuk pintar-pintar, sehingga punya namanya Shahifah Shadiqah, lembaran yang berisi hadis-hadis. Dan sudah dicetak itu. Jadi karya zaman Nabi itu masih terjaga, ada disebut dengan Shahifah Shadiqah, lembaran-lembaran yang terpercaya. Karya Abdullah bin Amr bin As. Jadi hadis-hadis Nabi tidak benar kalau orientalis mengatakan baru tahun 90 Hijriah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz hadis baru udah tulis katanya. Tahun 90-an Hijriah. Umar bin Abdul Aziz Khalifah kelima meninggal tahun 92 ya. Jadi sekitar tahun 90-an beliau memerintahkan Imam Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri untuk menulis hadis. Kata orientalis tuh, Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah, 80 tahun berikutnya hadis itu bisa baru ditulis, berarti jangan-jangan banyak hadis palsu, karangan orang saja katanya. Karena ada jarak rentang 80 tahun. Itu penulisan resmi, ada SK-nya, ada kepresnya, keputusan presidennya, keputusan khalifah. Sejak zaman Nabi hadis sudah ditulis ini. Abdullah bin Amr bin As sudah nulis. Mereka ingin membuat bandingan dengan Injil. Injil itu baru ditulis ratusan tahun setelah Nabi Isa wafat. Bukan hanya puluhan lagi, ratusan tahun. Sudah banyak penyimpangan. Ada kitabnya sudah. Perbandingan antara Quran dengan Injil. Gak usah ke Quran, kejauhan, ke hadis saja udah jauh kan? Ya, beliau menyampaikan hadis Nabi qala, Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha, beruntunglah, sukseslah orang yang sudah aslama, masuk Islam, menyerahkan diri kepada agama ini. Sudah dia berislam, beriman, takwa dan ihsan. Tangganya kan gitu Pak ya, tangganya. Islam, iman, takwa, ihsan. Di surat Az-Zumar ayat 10. Di Al-Hujurat ayat 14.
Ketika orang Arab Badui mengatakan qalu amanna, kami sudah beriman, kata Rasulullah, jangan, baru berislam. Jadi Islam, tangga berikutnya iman, tangga berikutnya takwa. Lilladzina ahsanu qul ya ibadil ladzina amanu ittaqu rabbakum. Iman, takwa. Takwa itu buahnya iman. Tertinggi adalah ihsan kan. Dari hadis Jibril juga kan, mal Islam, mal iman, kemudian ihsan. Setelah itu apa, Pak? Selesai hidup nih kiamat. Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anis sa'ah. Dan selesai, isi hidup kita tuh gimana berislam, beriman dengan benar, melakukan dengan penuh takwa dan penuh ihsan. Profesional, orang sekarang mengartikan ihsan. Profesional itu gimana? Ya, profesional itu nggak ada pengawas, dia kerja bener, kan gitu. Kemudian yang kedua, waruziqaka